Bagaimana caranya benar kalau tidak pintar? Anda ingin sholatnya benar, tapi tidak mengetahui cara-cara sholat yang benar, tidak mungkin sholatmu benar. Ingin sholatnya benar dengan rukun-rukunnya sholat, dengan sunnah-sunnahnya sholat. Untuk mengetahui sunnah-sunnahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dengan apa? Dengan belajar, dengan ilmu dulu. Maka jadikanlah ilmumu lebih rendah daripada adabmu. Jangan sampai mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai adab. Dan setelah Anda belajar di sini lulus, sudah disuruh pulang sama tuan gurumu, dikategorikan lulus, silahkan pulang, sebarluaskan ilmumu. Jika belum, jangan kalian minta pulang. Kalian belum lulus, belum dikategorikan selesai belajar, jangan kalian minta pulang. Sabar. Sabar, 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 akan kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Orang kalau menanam pohon ketela, singkong, itu kalau dia baru 1 bulan dipindah lagi ke tanah sini, dipindah lagi ke tanah sini, cabut pindah lagi, cabut pindah lagi, akhirnya singkong ketela itu tidak berhasil, tidak jadi. Begitu juga orang yang mencari ilmu, belum selesai dia pindah pondok pesantren, belum selesai dia pindah pondok pesantren, maka ilmunya tidak jadi, tidak berhasil. Harus sabar, cari ilmu dulu, sabar. Tamam. Harus sabar, nurut dengan apa yang dikatakan guru. Kunci keberhasilanmu di pondok pesantren adalah nurut kepada gurumu. Jangan sampai mukhalafah, melanggar peraturan pondok pesantren. Orang yang melanggar peraturan pondok pesantren minimal tidak akan kerasan di pondok pesantren itu. Hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena banyak melanggar perintah-perintah gurunya. Yang diperintahkan guru laksanakan, yang dilarang sama guru jangan kamu dekati. Kamu dekati aja jangan, apalagi kamu langgar. Jangan sampai, karena itu kunci keberhasilanmu di masa depan. Kunci keberhasilanmu di masa depan, banyaknya kamu belajar, mutola'ah, murajaah, muhafadzah, banyaknya hafalanmu, banyaknya belajarmu, adabmu juga dengan para santri yang lainnya, dengan teman-temanmu. Jangan sampai kalian menyakiti hatinya teman-temanmu, entah itu dengan menghina, ataupun memukul, ataupun memusuhi, hanya karena masalah ringan. Jangan sampai memusuhi santri, memusuhi teman-temannya, apalagi tidak berbicara 3 hari, 2 hari, 1 hari. Jangan sampai kalian saling bermusuh-musuhan. Harus rukun, harus satu, harus saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam takwa. Yang belum bisa, belum paham, diajak belajar bareng. Yang malas sholat berjamaah, diajak sholat berjamaah bareng-bareng, diingatkan teman-temannya. Itu yang akan membuatmu bermanfaat. Lalu bagaimana kalian belajar? Bagaimana adab kalian di musola ataupun di masjid? Bagaimana? Jangan sampai kalian tidak beradab di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak arwahut tahirah, ruh-ruh yang suci, para malaikat, para arwahus solihin, ruhnya orang-orang yang soleh, para tuan guru melihat pondok pesantren, anak muridnya, entah itu tuan guru Abdul Karim Lirboyo ataupun tuan guru Abhar Pagutan, datang ke sini melihat bagaimana anak santriku, bagaimana anak cucu-cucuku. Karena kalian semua adalah cucunya, cucu min jihatil ilim, cucu dari arah ilmu. Sanakmu menyambung kepada orang-orang yang alim, yang mana tuan guru Abhar adalah muridnya Al-Habib Abdurrahman Asgaf, dan tuan guru Abdul Karim adalah muridnya Syekh Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan adalah muridnya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Semua akan mengontrol, melihat bagaimana anak cucunya ketika mencari ilmu, bagaimana ketika dia belajar, apakah dia menghadap kiblat atau tidak. Ada 2 santri, yang satu pintar, cerdas, istimewa, tapi ketika belajar tidak pernah menghadap kiblat, seenaknya sendiri, kadang ke barat, selatan, timur, tengah, kadang sama tiduran. Yang satu tidak terlalu cerdas, tidak pintar, tapi nurut sama gurunya, dan ketika belajar selalu menghadap kiblat.
dan selalu dalam keadaan suci. Ketika diajarin tidak paham-paham, tapi karena kesabarannya, karena adabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang lebih kepada santri yang beradab, kepada santri yang sabar, kepada santri yang selalu menjaga wudunya, kepada santri yang ketika belajar menuruti gurunya dan menghadap kiblat. Apakah kalian semuanya sanggup ketika belajar sendirian, ketika murojaah, muhafadah, arahmu belajar adalah ke kiblat, dan sementara ketika Anda berada di dalam halaqatul ilm, arahmu belajar adalah menghadap gurumu. Ketika kalian belajar sendirian, arahmu belajar kepada kiblat. Sebaik-baik arah adalah kiblat. Ketika kalian ada gurumu di situ, maka sebaik-baik arah adalah menghadap gurumu. Rokis mau, perhatikan gurumu. Jangan sampai gurumu menjelaskan kalian memikirkan orang lain, ataupun naudzubillah min dzalik, penyebab ilmumu tidak bermanfaat. Kalian belajar, kalian memikirkan wanita, ataupun kalian memikirkan lelaki. Jangan sampai itu penyebab ilmu yang tidak bermanfaat. Orang yang sudah pacaran lupa dengan tujuannya, dan tujuanmu adalah mencari ilmu. Kalian sekarang menjadi orang yang paling mulia, orang yang berjalan di atasnya para malaikat, di atas sayapnya para malaikat. Kalian orang yang paling mulia. Hitan, para ikan, para makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang di bawah laut ataupun yang di atas laut, di daratan, selalu mengucapkan istighfar kepada kalian semua. Kalian semua diistighfari para makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya Anda, alangkah indahnya Anda, alangkah dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikanmu taufik hingga kalian mampu belajar di sini. Ini adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kalian semuanya. Maka ambillah fursah ini, manfaatkan. Jangan sampai di pondok pesantren hanya main-main saja, nanti kecewa. Tapi kalau kalian serius, kalian menginginkan dunia akhirat, dengan apa tadi? Dengan ilmu. Semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, menjadi pewaris para nabi. Dan kelak kalian jika sudah lulus di sini, jangan sampai lupa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku sekalipun itu satu ayat. Sampaikanlah dariku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun itu satu bab, sekalipun itu satu ayat, sekalipun itu satu ilmu, karena itu yang akan membuatmu bahagia. Balighu litaklif anni litasyrif ayah litakhfif. Balighu, perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Litaklif, ini adalah perintah supaya kalian merasa taklif ini. Perintah kalian berat, suruh menyampaikan apa yang Anda pelajari di sini, apa dari ilmu-ilmunya Rasulullah itu berat. Ada cobaannya, ada rantangannya, ada halangannya. Kalian mau menyampaikan ilmu pasti berat. Ani, tapi setelah kalian merasakan berat, hilanglah keberatan itu karena ada perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani, dari siapa? Dari Rasulullah, ditasyrif, mulia untuk kemuliaan. Ani, dari siapa kalian menyampaikan ilmu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah. Ayah bas, satu ayat saja. Ini apa? Litakhfif, supaya kalian ringan, supaya kalian tidak susah, supaya kalian tidak malas, supaya kalian tidak mau menggerakkan kakinya untuk menyampaikan ilmu. Anni litasyrif, ayah litakhfif. Yang pertama litaklif, karena berat ya, suruh menyampaikan itu kan berat. Balighu anni, apa tadi? Litasyrif, sebuah kemuliaan yang saya sampaikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah. Walau ayah, apa tadi? Walau ayah, apa ayah? Litakhfif, khafif, ringan. Cuman satu ayat, cuman satu ilmu, cuman satu bab, ringan. Duduk santai cuma menyampaikan ilmu, ringan.
Maka jangan sampai lupa setelah Anda lulus dari sini, ataupun ketika Anda di sini, sampaikan ilmu itu kepada teman-temanmu sendiri. Musyawarah, murajaah, setelah belajar musyawarah dibaca 25 kali lagi, kemudian dimusyawarahkan sama teman-temannya. Itu penyebab ilmu yang bermanfaat. Tidak harus balighu anni walau ayah ketika sudah pulang, tidak harus. Di sini pun sudah kalian latih dirimu sendiri, balighu anni walau ayah, kepada teman-temanmu sendiri, walau ayah. Ayat, satu ayat saja, satu pemahaman saja. Ini buat apa? Buat khafif, takhfif, supaya ringan, supaya kalian tidak bermalas-malasan. Tapi kalau kalian bisa menyampaikan lebih dari satu ayat kepada teman-temanmu, itu lebih baik untukmu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini terus menerus kalian berbuat kebaikan, terus menerus kalian mencari ridhonya Allah, supaya kalian semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Jangan sampai mencari ilmu tujuannya dunia, tetap tujuannya harus ridho Allah wa murafaqatur rasul fil jannah, ridhonya Allah dan persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Persahabatan dengan Rasulullah ya ashab, wahai sahabat-sahabatku, wahai murid Riyadul Falah, persahabatan dengan Rasulullah di surga bisa diberikan kepada Anda semuanya. Sekalipun kita semuanya pendosa, tapi kita bisa bersahabat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jika niat kita benar, maka perbaiki niat. Jangan sampai ketika kita belajar salah niat. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Itu ciri-cirinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasihnya Allah adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah. Fahumul qaumul ladzina hudu, mendapatkan hidayah daripada Allah. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu, dengan fadl anugerahnya Allah mereka sudah menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dituju. Wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani, selalu bersama Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, paling besar. Walaula humu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Itu manfaatnya ulama, manfaatnya orang yang alim, manfaatnya kekasihnya Allah. Apa manfaatnya? Walaula humu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Seandainya tidak ada mereka di bumi ini, maka bumi ini akan hancur, gunung akan hancur juga. Bumi akan hancur, gunung akan hancur, lautan akan hancur karena tidak adanya ulama. Maka bersyukur kita mempunyai ulama, mempunyai tuan guru di Lombok, di Nusantara, di Indonesia ini masih banyak tuan guru, masih banyak orang-orang yang berilmu, bisa mengingatkan kita, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah mereka semuanya, dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.